Sukoharjo kan. Dari Jalan Masuk Karang Love 98.8 Citra FM. Wonosobo banget Sobat Citra masih bersama Ricky Bibisana, dan kita juga masih bersama dua bidadari ya dari kota dingin Wonosobo tercinta. Dari dataran tinggi Dieng langsung didatangkan dari sana. Iya, ada Mbak Ayunda dan Mbak Novia Sari. Untuk Sobat Citra dimanapun Anda berada, selamat bergabung ya. Ricky juga menyapa untuk yang lagi dengerin via streaming di jogjastreamers.com dimanapun Anda berada. Sekali lagi kita bersama Mbak Ayunda dan Mbak Novia Sari. Ini Mbaknya Wonosobo, Duta Wisata Wonosobo 2023 ya. Oke, lanjut lagi ya. Tadi kita sempat ngobrol tentang Emblek, Imblik atau Ebek ya, kalau di Mbak Ayunda ya. Betul. Ini kalian sering gak sih nonton Lengger, dan suka gak sih sama Lengger gitu? Tontonan ini kalau Mbak Ayunda. Kalau aku pribadi suka sih, suka kayak ada sesuatu yang membuat aku tuh ketarik untuk ngelihat itu gitu, terutama dari musiknya itu kan. Dari musik. Emang suka sih, suka aja kayak musik-musik Jawa-Jawa gitu. Emang kalau Mbak Ayunda itu emang suka sama kebudayaan Jawa, atau emang udah terbiasa dulu orang tua sering dengerin lagu-lagu Jawa atau gimana? Betul sekali, karena kebetulan dulu itu simbah saya itu kan dalang. Oh iya. Jadi kayak ya udah kayak gimana ya, ngalir aja gitu. Udah ngalir di pembuluh darah ya. Ya makanya pembawaannya kayak ini ya, kayak ketoprak gak sih Mbak Novi gitu, kayak lemah lembut, gemulai, aduhai. Gemulai, aduhai. Kayak gitu. darahnya tuh udah mengalir. Iya, dari kebudayaan. Kalau Mbak Ayunda sendiri apa sih yang paling suka dari kebudayaan Wonosobo ataupun Jawa lah? Kalau aku lebih suka ke tarian-tarian. Tarian-tariannya. Apalagi kalau tarian yang sakral gitu. Rasanya ngena banget di hati gitu. Iya, kayak adem terus kayak pengen ikut nari gak sih? Iya, betul. Kakinya itu goyang-goyang sendiri. Tapi kalau musik koplo gimana? Suka juga. Apalagi kan ditambah dengan bass-bassnya itu. Ya, oke. Kendangnya. Ya, oke. Kalau Mbak Ayunda sendiri ini pernah pengen gak sih jadi Lengger dulu pas kecil, lihat Lengger, aduh cantik banget ya. Nanti aku pengen jadi Lengger. Aku tuh dulu Lengger. Ternyata ya kelas berapa? Kelas 4 SD itu kayak ditanggap Mas, tahu nggak sih? Iya, aku tahu juga. Ya sekarang juga masih ada Lengger-Lengger cilik kan. Terus juga kalau di desa aku juga ada di Suren Gede gitu kan. Jadi kayak anak-anak kecil itu sama orang dewasa itu dilatih gitu loh. Jadi Emblek cilik gitu. Nah, terus Lenggernya juga Lengger cilik gitu. Jadi kayak asik banget gitu. Berarti dulu Mbak Ayunda pernah ngelengger juga pas kelas 4 sampai kelas berapa? Sampai kelas 1 kelas 3 SMP. Terus aku kan kuliah. SMK itu kan di Jogja. Terus kayak enggak pernah pulang gitu kan. Ternyata ketika aku pulang nih, itu tuh kayak paguyuban kelompok seni di desaku itu udah kayak teman-teman udah pada kerja, udah pada ada yang di sana di sini, jadi kayak bubar gitu. Itu sangat sayang sekali. Ya. Terus Mbak Yunda sekarang menetap di Sukoharjo atau gimana? Menetap di Sukoharjo. Pengen lagi nggak sih ngidupin budaya itu? Pengen banget, kayak anak-anak kecil, ayo kita latihan bareng gitu kan. Itu mimpi aja sih, kayak ya kostum-kostum kita juga masih ada. Terus juga gamelan nggak pernah dibersihin, itu sayang banget gitu. Jadi pengen juga sih, tapi kan nggak ada sumber daya manusianya juga. Oke, SDM-nya gitu ya. Atau mungkin tapi kalau misalnya menurut Mbak Ayunda sendiri, bisa nggak sih maksudnya nanti bisa hidup lagi tuh, bisa nggak gitu? Sangat bisa. Karena mereka itu di desaku nih Mas, itu tuh malah mereka itu ada yang ikut kelompok tari lain, ada yang suka nonton sampai ke Temanggung. Waduh, gitu kan. Emang udah suka ya. Emang udah suka. Jadi sayang banget kalau misalnya itu nggak dipertahankan, nggak dihidupkan kembali, dikelola lagi ya. Oke, luar biasa banget sih Sobat Citra ya. Jadi untuk Mbak Ayunda sendiri ini memang pernah menjadi penari. Waduh, Lenggernya Wonosobo pas kecil ya. Ini sekarang pengen lagi nggak ketika dewasa? Gimana ya Mas? Sebenarnya hanya suka aja sih. Kalau misalnya pengen ya
pertama karena waktu ya Mas gitu. Jadi dan udah penikmat berhijab, aja. dan udah berhijab. Dan sudah berhijab. Kan gak lucu ya kalau peluk-peluknya itu ditaruh di hijabnya ya kan. Oke gitu ya Sobat Citra. Saya luar biasa banget pengalaman dari Mbak Ayunda. Ini tentang lengger pas banget ya dengan tema kita, ternyata mendatangkan Mbak Ayunda. Jadi ini yang mendatangkan memang benar-benar udah tahu atau asal-asal aja sih? Enggak, kalau ini emang benar udah tahu nih. Udah tahu ya, berarti langsung diutus ya dengan tema kita hari ini. Oke, nanti kita tanya-tanya lagi tentang lengger. Kita ke Mbak Novi dulu nih ya. Boleh. Aku jadi lupa mau nanya apa sih tadi. Oke, Kayak Mbak Novi, tentang lengger, pengetahuan tentang lengger tuh apa sih? Kalau Mbak Novi suka nggak nonton lengger? Oke, kalau aku sih suka banget ya Mas nonton lengger. Cuman sayangnya di daerah kota itu tuh jarang banget ada lengger ya. Oke. Paling kalau pas lagi ada festival ya Iya di alun-alun ya. benar, iya paling kayak di alun-alun, terus juga jarang banget ya kalau di kota. Makanya kemarin tuh sempat ada acara ya di desa wisata juga mendatangkan lengger gitu. Jadi aku benar-benar excited banget sih, bahkan sampai kita tuh anak duta wisata diajakin buat nari juga bareng. gitu, walaupun kalau Ayunda kan mungkin tim praktisi ya, yang udah nari gitu, udah expert ya. Iya, kalau aku penikmatnya aja Penikmatnya sih gitu, aja, tapi ya. tuh sangat excited sih kalau misalnya ada lengger. Jadi kayak benar-benar kelihatan, oh ini tuh Wonosobo banget sih, Wonosobo gila, banget. gitu. Iya, jadi memang Wonosobo itu terkenal juga dengan lengger ya, dan Iya. dengan tarian lengger, emblek tadi dan eblek tadi ya, memang luar biasa banget ya Sobat Citra. Dan kalau lengger sendiri nih, kalau menurut Mbak Novi ini apa ya, sosok yang seperti apa sih? Gitu. Oke, kalau menurutku lengger itu sosok yang jadi representatif ya, representatifnya salah satu representatif dari Wonosobo gitu. Jadi yang mana lengger itu kan diperagakan oleh seorang nggak seorang ya, perempuan, tapi bahkan ada fun fact-nya sih Mas. Lengger itu tuh sebenarnya dulu itu dari laki-laki. Iya. Soalnya kan zaman dulu tuh Iya. pas zaman dulu banget lah ya. Iya. Itu kan wanita tuh hanya boleh di rumah dan Iya, masak betul. gitu kan. Jadi yang boleh berkegiatan di luar tuh laki-laki gitu ya. Jadi ini mungkin salah satu bentuk emansipasi kali ya, dan itu Iya. dilestarikan sampai sekarang. Dan bahkan kalau misal yang diperagakan mungkin wanita itu juga sangat-sangat luas ya. Jadi Lebih menarik iya. gitu. Iya, lebih menarik penonton juga. Iya, penonton kali lihat kayak cantik banget gitu, kayak Iya. gemulai gitu kan. Iya, ini juga kalau gitu dulu pas masih kecil juga kalau lihat lengger tuh waduh excited ya, cantik-cantik gitu kan. Terus seneng aja gitu kalau lihat. Dan sekarang juga suka itu sama kalau lihat tarian-tarian gitu kan, apalagi sekarang kan lebih inovatif ya. Iya. Kayak lengger nanti bawa boneka terus bisa ditaruh di Punjen, pundaknya. ya, namanya lengger Punjen. Waduh, namanya punjen ya Mbak ya. Waduh, nih Mbak Ayunda emang udah expert Expert banget banget ya. Iya. Kalau dulu Mbak Ayunda pernah bawa boneka gitu enggak? Enggak dong, itu Enggak. kayak takut kalau misalnya bawa boneka itu kan musiknya kan ada ada musik sendiri Ada musik kan sendiri, yang buat iya. yang bawa boneka Yang gitu. mengandung mistis. ya kan? Jadi kayak aduh takut gitu dulu kan masih kecil. Oke, ya Sobat Citra, makin menarik aja. Tapi kita harus jeda iklan dulu nih. Kita masih mau ngobrol lagi tentang lengger ya. Bahkan ini Ricky juga baru tahu loh kalau Mbak Ayunda ini pernah ya. Jadi kita bakal masuk banget sama tema kita hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama Ricky Bibisana, Mbak Ayunda dan Mbak Novi. Tetap di Citra FM. Langsung ya biar cepet